ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Siapa yang berani ke depan satu orang sini? Ayo. Boleh dari belakang, boleh. Andang. 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 Kerjanya di mana, Mas Andang? Kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 5. Tadi saya mendengar suaranya, Masya Allah, seperti kelas 5 SD. Ini menjadi MC-nya luar biasa deh. Ini besok insya Allah menjadi pembawa berita acara di TVRI sama RCTI sama SCTV sama Indosiar sama SCTV. Iwan, semua diborong dibawa ke rumah TV-nya ya. Insya Allah, Insya Allah. Doakan menjadi penyiar. Ya, nanti tampil di TV setiap hari nanti. Di depan TV kalau bisa. Cita-citanya jadi apa nih, Mas? Joker. Joker. Odok. Anak sekalian perhatikan. Mas Andang menuju ke saya jalan kaki. Sengaja gak jalannya? Sengaja tidak? Siapa yang melakukan perjalanan? Tadi Mas Andang jalan, berjalannya dengan disengaja, dilakukan oleh sendirinya. Tapi ternyata Mas Andang ternyata punya semut kesayangannya. Ketika mau ke tempat saya, Mas Andang masukkan semutnya ke dalam saku. Ketika Mas Andang jalan, semutnya ikut gak? Ikut. Siapa yang bawa? Andang. Siapa yang bawa? Andang. Semutnya berjalan gak? Tidak. Namanya Isra. Isra. Makanya ini tulis ini. Ini apa namanya? Isra. Nah, semut tadi yang di dalam kantong Mas Andang namanya sedang Isra. Paham? Jadi Isra itu dilakukan bukan yang bersangkutan, bukan semutnya yang jalan, tapi semutnya dibawa oleh Mas Rasulullah. Isra bukan karena kehendaknya Rasul, tapi karena kehendak Allah. Maka Rasulullah bukan berjalan, tapi diperjalankan. Nabi Muhammad bukan nabinya yang berjalan. Nah, pada saat itu di Makkahul Mukarramah, jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan perjalanan 1 bulan naik unta. Coba bayangkan, sebulan naik unta, saking jauhnya. Berjalan Rasulullah pakai apa? Ternyata Allah kasih kendaraan yang luar biasa. Allah kasih kilat. Wih, namanya buraq. Masya Allah. Buraq itu artinya kilat. Itu. Nah, anak sekalian, inilah Isra. Andai kata diperjalankan, Rasulullah hanya dengan hitungan tidak sampai setengah malam. Dan itu pun ternyata bukan cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi sampai bertemu Allah langsung inda sidratil muntaha. Yang bersekat ke atas, Allah, Allah, Allah,
Rasulullah di tahun itu mendapat ujian yang berat. Biasa disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzni. Tahun apa namanya? Apa? Baru. Tahun baru. Alhamdulillah. Baru juga. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Namanya tahun kesedihan. Tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, kenapa sedih? Nah, siapa namanya istri Rasulullah? Siti Aminah, ibunya. Itu ibunya Siti Aminah. Siti Koida. Bukan Siti Koida. Siapa mas? Siapa mas? Hah? Siti siapa? Siti Samsiah ibumu. Siti Khadijah. Ibunya siapa? Ibunya Rasulullah. Ayahnya Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Kakeknya siapa? Pamannya siapa? Pamannya siapa? Abu Thalib. Ya, nah, ternyata Rasulullah di setahun yang sama ditinggal oleh dua orang yang paling dicintainya. Siapakah itu? Yang pertama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu wanita yang tercantik di Arab. Siti Khadijah juga ternyata perempuan yang paling kaya pada tahun itu. Dan kekayaannya mas luar biasanya, semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk bekal berdakwah. Dipakai dakwah semuanya. Bahkan anakku, manakala Siti Khadijah mau meninggal, beliau tidak punya kain kafan selembar pun, karena habis semua harta bendanya diberikan kepada Rasulullah. Semua harta bendanya, rumahnya, segalanya. Sampai ketika Siti Khadijah mau meninggal, menangis Siti Khadijah bilang kepada putrinya, namanya Siti Fatimah, wahai anakku Fatimah, hartaku semua sudah diberikan kepada Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan kain kafan pun aku sudah tidak punya. Maka tolong Fatimah bilang sama ayahmu, padahal ayahnya itu suaminya, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Bilang sama ayahmu, tolong mintakan selimut yang dulu pernah aku pakai buat menyelimuti Rasulullah pada saat habis menerima wahyu pertama. Wahyu pertamanya di mana dapatnya? Wahyu pertama Rasulullah dapatnya di mana? Di gua Hira. Rasul menggigil, panas dingin, maka diselimutilah oleh selimut yang tidak panjang, tidak besar, warnanya loreng, hitam putih, hitam putih. Nah, seperti ini bentuknya. Hitam putih, hitam putih. Nah, gini nah. Jadi besok kalau kamu mau mati, pakai baju ini. Seperti ini ya. Jadi loreng hitam putih, hitam putih. Kain kafannya pakai gini nih mas nih. Ya. Saking sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang lebih hebat lagi anak sekalian, Siti Khadijah nih ya. Ini kelas berapa ini? Kelas 6. Siti Khadijah, contoh buat kalian besok. Ketika mau meninggal, bilang begini mas, wahai Rasulullah, Siti Khadijah itu kalau manggil Nabi tidak pernah namanya, tidak pernah manggil nama. Namanya kan Muhammad, Mad. Ya, manggilnya tuh selalu manggilnya ya Rasulullah,
ya Habiballah, ya Nabiyallah. Begitu ya, gitu Mas ya. Nabi punya suami namanya Pak Jo. Kan dia panggilnya Jo ya. Panggilnya gimana? Beb. Gitu. Sama suami ya boleh ya. Nah, manggillah Siti Khadijah kepada Rasulullah, "Hai Rasul, andai kata besok engkau masih menyebarkan agama Islam, ternyata aku sudah mati," kata Siti Khadijah, "aku sudah berada jasadku di dalam kubur, ternyata kau mendapatkan halangan, ada sebuah jurang yang harus kau lewati, kau tidak bisa lewat karena tidak ada jembatan, ambil tubuhku untuk dijadikan jembatan biar kau tetap bisa lewat dan menyebarkan agama Islam." Kalian healingnya kemana? Ke Jogja mana? Jogja baik. Yogyakarta. Kamu kemana healingnya? Healingnya ke Kali. Ya baik, terima kasih ya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh angkat tangan? Yang tadi malam sholat isya? Oh bisa banyak. Yang sholat maghrib? Alhamdulillah. Baik, anak sekalian, biar di pertemuan ini kita mendapatkan satu tentang sholat. Saking penting-pentingnya sholat. Kenapa sholat begitu penting? Dalam agama Islam tidak ada satu perintah pun yang tidak melalui malaikat Jibril. Perhatikan ini. Perintah berpuasa melalui malaikat Jibril. Perintah sedekah melalui malaikat Jibril. Perintah haji lewat malaikat Jibril. Tapi untuk yang satu ini, satu-satunya perintah yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia yang tidak melalui perantara adalah perintah sholat. Ini nak. Maka sholat nanti menjadi penentu buat kita. Perhatikan ini. Awal ma yuhasabu indal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali akan diperhitungkan di hadapan Allah adalah sholatnya. Jika sholatnya sudah benar, maka amal-amal yang lainnya dihitung benar. Ini Mas Rafa. Jika sholatnya nggak benar, hancur sudah amal-amalnya, tidak akan diterima oleh Allah. Maka kita, kenapa sholat begitu penting? Jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah dari segala perbuatan buruk, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka kalau kalian ingin terhindar dari perbuatan yang jelek, maka lakukan sholat yang benar. Sholatnya sudah benar belum? Sudah sholat atau sudah benar? Sudah sholat. Sholatnya tadi subuh berapa rakaat Mas? 4 rakaat. Alhamdulillah. Berapa? Dua. Kalau isya berapa rakaat? Subuh, duhur, asar, isya, maghrib. Ini namanya Mas Syarif. Kita akan memulai dari posisi berdiri dulu. Baru hari ini saya melihat posisi berdirinya nyaris benar. Posisi berdiri yang benar adalah jari-jari kakinya lurus menghadap kiblat. Nah, seperti ini. Jangan terlalu rapat atau terlalu lebar, juga tidak boleh. Jaraknya kalau yang paling pendek paling tidak 1 jengkal. Paling lebar ketika berdiri sejajar atau lurus dengan bahu. Jadi jangan ada yang berdiri gini. Mau sholat atau berdirinya mengangkat. Boleh ya? Paling lebar selurus bahu. Perhatikan sekali.
sekarang syaratnya angkat tangan. Ketika takbir, telapak tangan menghadap lurus begini. Ya, jadi tidak begini. Tidak begini ya. Lurus begini. Jelas ya? Perhatikan lagi. Sebelum kita mulai takbir, perhatikan posisi jari-jari dalam sholat ada 3 macam. Yang pertama agak terbuka ini pada saat takbir. Ya, Allahu Akbar. Yang kedua direntangkan. Ini pada saat ruku. Ruku mencengkram lutut. Yang ketiga rapat, tidak ada celah sama sekali, ibu jari saja ikut rapat. Ini saat sujud. Lurus nanti menghadap kiblat ini. Bisa ya? Oke, baik. Sekarang perhatikan. Untuk takbir atau angkat tangan, perhatikan. Mengangkat tangan dalam sholat hukumnya sunnah. Jadi kalau kalian sholat Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak angkat tangan, rugi. Rugi kalau tidak angkat tangan. Coba ya. Maka angkat tangan. Ya. Angkat tangan dalam sholat boleh 3 macam. Pertama, lurus ke dada. Allahu Akbar. Yang kedua, sejajar bahu. Allahu Akbar. Yang ketiga, sejajar telinga. Allah Akbar. Allah Allah. Jadi yang pertama, yang kedua, perhatikan, meletakkan tangan persis pergelangan dengan pergelangan, ini pergelangan. Nah, seperti ini. Seperti ini, Mas. Yang ketiga, ini tangan kanan seperti ini, menggenggam pergelangan kiri. Yang kanan menggenggam pergelangan kiri. Allahu Akbar. Bagus. Yang kedua, Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar. Nah, baik. Sekarang kita lihat caranya ruku. Ruku Nah, perhatikan Mas, ketika ruku, nanti akan kita praktekkan. Ketika ruku, tangannya jarinya mencengkram lutut. Mencengkram. Perhatikan, caranya nanti ruku yang benar di rumah kalian contoh. Ketika saya nyimpan air, tidak boleh tumpah. Nanti kita contoh, saya ambil dia ketika praktik, nanti saya ambil yang paling sempurna. Bangun Mas. Nah, baik, perhatikan. Berikutnya perhatikan. Ketika kalian mau sujud, pertama, yang paling dulu diperhatikan, boleh turunnya lutut dulu. Nah, lutut dulu baru tangan. Allah Akbar. Ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, boleh turun tangan dulu. Perhatikan, tangan dulu. Nah, baru lutut. Boleh ya? Tapi jangan loncat. 1, 2, 3, berdiri. Ya, tidak perlu terlalu lebar ya. Nah, jaga. Pacaran gini ya. Mana masing-masing lihat. Mana sejajar bahu. Sejajar telinga. Ruku semuanya. Ruku mencengkram lutut. Tangannya, jarinya mencengkram. Semua sujud kalau meletakkan sikunya jangan kena lantai, tumitnya rapatkan. 1, 2, 3 sujud. Buka dia. Ya, ini ya.
Ini ruku yang kalau rukunya kalau air ditaruh masih bergetar atau malah tumpah, berarti rukunya belum sempurna. Mau dicoba di rumah? Oh kayak ini. Atau kalau begitu Mas Dika ya. Baik, sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan la ilaha illa anta astaghfirullah. Saya jawab salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semua. Ini saja, sampai jumpa insyaallah kapan-kapan jika Allah tidak mempertemukan kita di dunia, insyaallah kita jumpa di surga. Amin. Astagfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum